Mega Suara. 89,8 Mega Suara FM masih di Badami. Bersama Desa Membangun Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan narasumber ya. Ada Kang Opik di depan kita. Halo. Selamat malam Kang Opik. Malam. Gimana kabar? Sehat? Saya sehat. Alhamdulillah. Badami episode ketiga. Masih juga kita nanti juga live di ini ya di YouTube. Jadi Betul. kita nengoknya kesana kesini nih. Jadi yang ngesut banyak banget nih. Banyak kamera ya. Buat mana Mega Suara yang belum tahu, cuplikan kita nanti akan ada di YouTube channel Mega Suara, di Mega Suara Kuningan Channel. Tinggal dilihat saja di sana ya. Malam hari ini kita akan ngobrol soal Omah Balong. Tapi sebelum lebih jauh ke Omah Balong, Rio mau kenalin dulu Kang Opik itu siapa dan orang mana dan bagaimana kesehariannya. Iya. Saya panggil Kang, Om atau Bung atau Bro. Agak majuan Bang. Apa nih? Agak majuan aja Bang. Teteh juga nggak mau. Ini panggilan normal aja, hari-hari biasa, bukan Sabtu Minggu. Anjir. Ya saya Opik. Banyak teman-teman manggilnya Opik Stones. Opik Stones. Saya adalah warga Semesta. Kebetulan tinggal di Desa Sindang Sari, Kuningan. Sindang Sari. Iya. Oke, boleh mungkin lebih spesifik di RT berapa, RW berapa, biar tahu ya dengar. RT 2 RW RT 9 RT 2 RW 9 RT 2 aya gang pojok pisan ka kanan aya delman taroskeun we bumina. Omah Balong. Omah Balong. Jadi biar nggak ngaku-ngaku ya, berarti memang benar warga Sindang Sari. Kang Opik aslinya orang Kuningan atau pendatang atau seperti apa? Opik pendatang dari Cirebon. Dari Cirebon. Kebetulan Oke. dapat istri dari Kuningan. Dari Kuningan, alhamdulillah. Dan malam hari ini Mania Mega Suara yang di rumah ataupun yang dimanapun Mania Mega Suara berada, yang ingin tahu seputar Omah Balong dan bagaimana kiprahnya, boleh tanya-tanya nanti langsung di line telepon atau juga WA atau SMS ya. Iya betul. Seliar mungkin pertanyaan juga boleh karena emang Boleh. Bang, boleh kan? Boleh. Boleh kan, Tapi Bang Opik? sebelum teman-teman mau nanya kan, sebelum teman-teman nanya kita kupas dulu Omah Balong tuh apa? Iya. Karena mungkin ada yang baru dengar Omah Balong istilahnya gitu ya. Kalau Omah tuh rumah, Balong tuh kolam. Mungkin rumah di atas kolam. Bagaimana? Penjelasannya. Inspirasinya sih sebetulnya zaman-zaman 5 tahun atau 10 tahun kemarin saya sering jalan-jalan lah, mampir-mampir ke teman-teman ke kota-kota lain gitu. Jadi di desa desa kecil di Jogja itu ada tempat rumahnya teman, sangat asoy banget, asri, hijau, banyak binatang-binatang apa gitu, satwa-satwa. Itu namanya Umah Jegog. Nah dari situ saya terinspirasi ya rumah sih sebetulnya. Nah, Iya. kebetulan di depan kanan kiri saya ada balong, jadi ya udah saya jadi Umah Balong. Balong. Gitu. Terus Omah Balong itu perkumpulan atau apa sehingga Kang Opik menamainya Omah Balong? Kemudian fungsinya apa? Ini. Jadi mungkin Omah Balong tuh basic itu tadi, Opik sendiri sama istri kebetulan seneng ngumpul Om. Seneng ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, di gitaran, make something, terus ya akhirnya keidean. Jadi kalau mungkin seperti ruang kreatif. Apapun whatever yang lo bikin, yang teman-teman bikin ya, kita apresiasi, kita obrolin, kita tonton, kita denger bareng-bareng, kita bikin happy kecil, yang pasti yang positif. Dari proses itu apa yang diinginkan, Kang?
Jadi dari ngobrolin suatu karya, terus didiskusiin, diapresiasi itu goalnya apa sih yang dituju ketika ngadain kayak gitu? Yang pasti standar kali ya, silaturahmi. Oh, silaturahminya. Yang satu itu yang pertama. Kemudian ya saya sama istri saya memang pengen apa ya, jadi boleh tuh cuang apa ya, saling mengapresiasi, just it gitu tuh. Goalsnya bukan apa ya, bukan seperti goal sih, kita nyari goal sih itu, lebih ke ajakan ya kita coba apresiasi apapun ke karya teman, anak, istri ataupun siapapun, orang-orang di sekitar kita gitu. Gerakan moral bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Gerakan moral atau gerakan separatis nih? Enggak lah, Enggak ya? kita kayaknya happy terus. Iya. Emang tujuannya untuk apresiasi. Jadi terus berarti nggak ada batasan dari lingkungan pemusik atau mungkin seorang seniman lukis atau apa, nggak ada batasan. Iya, siapapun, ayo kita ngariung seperti itu, kita bikin lingkaran, yaitu make something, not make nothing. Wow, betul, make something itu artinya apa tuh Bang Abdi? Something itu buat pakai sholat, pakai something, samping. Terus awal mulanya kapan? Akhirnya Kang Opik gitu ya membuka diri lah ya untuk Omah Balong, membuka diri untuk orang-orang di luar istri tentunya untuk berkumpul di situ. Kapan mulainya? Terus respon pertamanya seperti apa dari orang-orang luar terhadap Omah Balong sendiri? Kalau di umur gitu ya, di usia Omah Balong memang masih muda, masih bayi, masih anak-anak banget. Berapa tahun dong? Kita tuh rilis di 2 tahun kemarin. 2 tahun. 2 tahun kemarin bulan Oktober. Wah, bentar lagi ini ya. Amin. Kurang lebih bulan Oktober setelah kita ngadain acara Ruang Riung Kuningan yang kedua, sekalian rilisnya Omah Balong. Ruang Riung yang kedua itu waktu itu apa acaranya dan siapa nih pengisi? Ruang Riung yang kedua kebetulan kemarin teman-teman ngambil temanya tiba-tiba Warhol. Artinya? Ya dari ungkapan teman-teman sih sebetulnya, tiba-tiba Warhol itu diprakarsa sama Mang Abul itu ya lebih seperti ungkapan sih, Warhol gitu. Jadi ujug-ujug nongol gitu, seperti itu, Warhol. Dari situ, dan kemudian secara art mungkin Warhol itu lebih ke apa ya, aliran yang seniman Inggris kalau nggak salah, yang Andy Warhol itu di pop art. Oke. Oh, jadi ada istilah-istilahnya gitu ya. Terus kalau berbicara mengenai katakanlah orang-orang yang sekarang gitu ya sering ngumpul di Omah Balong, itu tuh siapa aja sebenarnya? Mungkin lebih konkret bisa dijelasin sama teman-teman semua yang lagi denger juga, yang boleh datang ke sana, terus yang sekarang memang udah sering ngumpul di sana tuh siapa aja sih? Semua boleh. Semua boleh banget, mau tua, semua genre musik, semua genre seni boleh masuk. Apapun, mau politisme ataupun apa, ayo datang. Dan yang udah sih memang kebanyakan mereka tuh pengen buang limbah tanda kutip ya, dalam arti kayak mereka pengen buang hauk lah. Menerima konsultasi juga bisa. Jadi kayak apa ya, kayak teman-teman dari komunitas grafis ilustrator itu, teman-teman ilustrator kadang-kadang mereka ngumpul sambil ngopi, sambil gitaran. Terus teman-teman musik lebih yang senang tatabuhan, dari mulai etnik maupun sampai yang progresif, apapun genrenya, mau metal mau apa,
seperti itu. Oh, jadi lebih kepada memang mereka yang ngumpul itu yang pengen mencurahkan ekspresi diri aja gitu ya. Ada yang pengen main-main, pengen mencurahkan ide-ide gagasan juga termasuk. Iya, iya, dan itu tadi silih apresiasi kita pada saat ada teman-teman yang bawa karya lah, intinya bawa karya, Iya. baik yang on progress ataupun yang sudah jadi gitu. Ya coba kita apresiasi gitu, kita coba apresiasi. Dan memang nggak harus melulu rame ya, nggak harus melulu hingar-bingar. Iya. Jadi kita kadang-kadang bertiga. Cuma dari respon teman-teman atau orang sekitar kita, ya kita nggak perlu kuantitas mungkin ya, nggak perlu Iya. kuantitas untuk melanjutkan proses berkarya itu. Dari hanya cuma bertiga juga kayaknya Yos harus. Betul. Berarti tidak memerlukan orang-orang banyak. Mungkin suatu saat ketika berdua atau bertiga juga jadi, yang penting karya terrealisasi gitu kan. Jalan aja. Gitu. Betul. Jalan aja. Gerak terus gerak aja, gak usah mikirin apa-apa lagi. Iya, ya bergerak atau mati selamanya. Daripada ngumpul banyak orang sana sini keluar ide dan gagasan tapi cuma wacana doang ya. Kadang-kadang ngomong rame tukar rugu gitu, ngobrolnya kemana, tinggal duaan kemana ngobrolnya. Iya, malah nggak kondusif ya. Nggak Jadi lebih nggak fokus pada hasil dari obrolan itu sendiri gitu ya. Ya, jadi ya ngawur sih nggak, jadi namanya ya nggak fokus gitu, Betul. nggak target gitu. Betul. Dari obrolan akhirnya direspon, diapresiasi, terus ada penyalurannya juga, itu yang bukti nyatanya. Iya dong, harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan ya nanti malah jadi mendem kan gitu. Jerawat. Kalau kita balik ke tema yo, hidup menghidupi kehidupan. Nah, dari 3 kata ini ternyata kalau digali, wah sangat penuh makna nih. Hidup menghidupi kehidupan. Sebenarnya Kang Opik, dari hidup ini yang benar sih, menurut Kang Opik, hidup yang seperti apa sih dari hidup dulu nih? Wah, hidup. Banyak orang hidup tapi kayak zombie katanya. Sebetulnya memang Opik sendiri ngejalani 3 kata itu ya. Belum lama sih Kang Beng. Ya. Saya dapat quote itu dari seorang teman gitu, dari seorang teman yang sudah lama sebetulnya ngobrolin menghidupi kehidupan itu. Dan itu terbukti setelah saya pindah ke rumah, kayak yang sekarang ke Rumah Balong, sebelahnya kebetulan ada sawah, ada petani yang melakukan aktivitasnya. Nah itu saya mungkin terlalu lebay gitu ya, saya perhatikan si petani ini hidup dari sawahnya, dan dia menghidupi sawahnya dengan menjaga airnya tetap mengalir, mengusir hamanya agar sawahnya tetap hidup, dan sawahnya memberi kehidupan buat petani. Satu hal kecil contoh dari petani, dan bukan mungkin ya, Opik rasa semua di sekeliling kita atau di semesta ini seru dan menarik kalau jalanin 3 kalimat itu. Ya kayak sorry kayak di sini Om Ibeng sama Om Rio ini lebih ke penyiar kan gitu, lebih ke announce, lagi menghidupi ini radio gitu. Anjir, yakin kalau Om Ibeng sama Om Rio menghidupi radio ini, jamin akan dihidupi sama radio itu. Apapun kayak tadi Omega bilang sedikitnya bisa haina atau apa gitu. Lamun dihidupi mah bukan lamun ya,
hidupi aktivitas Hena. Om, Opik jamin pasti menghidupi. Iya, betul. Wah. Wah, Ini cek si dadang. Berat ya judulnya ya. hidup menghidupi kehidupan. Hmm. Wah, daripada sederhana 3 kata tapi ternyata maknanya dalam sekali. Yo. Betul. Kalau kita ingin hidup berarti harus menghidupi atau gimana ya? Atau Jadi lebih simpelnya mungkinnya ketika kita punya satu passion, ya udah dicintai aja passionnya. Wah, Tapi itu bakal menghidupi kita. Betul sekali. sementara hidup ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain yo. Iya, Atau banyak juga ini Kang Opik, keluarga, teman segala macam. Nah, berarti kalau masalah hidup menghidupi ini lebih ke apa? Passionnya atau ke pekerjaannya atau ke mana nih? Atau apa aja? Selama itu kan berarti kalau enak semua nih, semua pengen dibikin enak, pengen dihidupi, jadinya tidak ada yang fokus. Atau satu aja, tapi yang penting fokus. nah yang mana? Kalau bicara fokus, harus fokus dong. Betul. Harus dong. Harus ada yang fokus. Jangan sampai mentah gitu. Kita lakuin sesuatu jangan sampai mentah. Dan saya percaya banget dengan Gusti Allah Moal Pahili. Rezeki mau apa hili ya? Itu. Jadi kayak kita ya keluarga atau untuk teman-teman semuanya ya fokus. Coba hidupi apapun, dan apapun itu bakal menghidupi. Betul. Sesuatu yang dibikin fokus pasti akan menghasilkan, Bang. Jadi kalau misalkan kita punya banyak pemikiran yang pengen difokusin yang mana, tapi tetap harus pilih satu yang lebih fokusin. Kalau misalkan semuanya ya Rata-rata semua gitu ya? Udah bakal handle kan. Ya. Memang harus satu dulu yang fokusin. Seperti lah kira-kira. Dan fokus Badami kita kan ke desa nih yo, membangun desa, bersama desa membangun Indonesia. Iya, betul. Hubungannya antara membangun desa atau Badami ini dengan menghidupi kehidupan dan juga Omah Balong apa nih Kang Opik? Hubungannya ya, Gerakan apa sih yang sudah dibuat Omah Balong untuk memberdayakan pemuda-pemuda desa lah, atau ada sampean atau ada ide-ide yang kayaknya pemuda desa di seluruh Kuningan harus dengar nih, atau boleh berbagi nih tentang masalah ini gitu. yang paling menarik, sempat juga mungkin beberapa hari kemarin kita sempat ngobrol mungkin Bang. Jadi ya kebetulan Omah Balong juga ada di desa gitu kan, bukan desa dan kota yang menurut arti apalah di kota rame atau desa sepi atau kota tuh maju, desa tuh kuno. Shit gitu menurut Opik. Dan kalau bicara sekarang, ya desa tuh rumah gitu ya. Lebih baik ya rumah. Kembali ke spirit Badami, keren, dan saya respect banget sama movementnya, pergerakannya, dan desa. Yaitu buat teman-teman yang punya desa, yang sekarang lagi bukan lupa, agak sedikit skip dengan desanya, ayolah, desa is calling you gitu. Balik Desa lagi ke manggil. desa ya, harus balik lagi ke desa karena Iya. desa punya kekuatan di situ. Oh iya, itu Bang Iwan juga kan sempat punya lagu itu. Desa manggil, rumah kalian manggil gitu, rumah kita manggil. Pulanglah ke Pulang. desa. Pulang kotor gitu, amun eta mah latarna pabalatak kudu disapukeun, beresin gitu, dan rumahnya lagi kotor, lagi pabalatak, kentengna bocor, wayana gitu, jangan tinggalin rumah kalian. Di kota susah, di desa susah, yang mendingan di desa gitu ya. Betul. Kalau judulnya sama-sama susah gitu. Tapi kalau di desa ternyata lebih happy, lebih bahagia, kenapa harus ke kota kan? Ini nih harus jadi panggilan nih untuk pemuda-pemuda Kuningan nih, biar ayo balik lagi ke desa.
Terus berbicara soal Omah Balong, tadi akhirnya menjadi wadah bagi sekian banyak orang ya yang punya ekspresinya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Ada ini nggak sih, ada kendala nggak sih sebenarnya ketika Kang Opik membuka secara umum gitu ya, yang mau gabung siapa aja. Ada kendala nggak sih sebenarnya? Mungkin ada ketidakterimaan dari lingkungan sekitarnya atau seperti apa? So far sih sejauh ini apa ya, bukan tidak ada kendala, ada aja lah, ada aja sih. Yang pasti memang Opik Umah Balong memang berusaha menjadi bagian dari desa gitu. Bagian dari sekitar, dari lokal gitu. Apapun kayak teman-teman luar gitu yang datang, ya saya coba present kalau di desa ini, di Umah Balong ini, di sekitar ini ada A, B, C, kemudian Okay. Nah, kalau yang tadi ketidakterimaan ataupun apa, alhamdulillah Kang, kita belum pernah gitu, atau memang apa ya, mereka Komplain gitu. ada komplainnya tidak tersampaikan ke kami, atau belum tersampaikan gitu. Ya jujur kita kayak Umah Balong sendiri grabbing welcome gitu buat semua. Sampai sebelumnya kita bikin acara sama anak-anak kecil, ngegambar atau dongeng, ngelibatin ibu-ibu bikin kerajinan dari limbah. Terus kita gerakin pemuda yang sok cacalungan gitu. Kita kolaborasi sama teman-teman yang lain yang ada di situ, seru-seruan gitu aja sih sebetulnya. Nggak ada yang ada gerakan yang harus saya harus jadi kubu atau jadi apa gitu gitu, enggak. Berarti desa sendiri udah mengapresiasi ya ketika Kang Opik mungkin memperkenalkan itu. Iya. Memperkenalkan atau justru desa kenal sendiri sama Omah Balong? Memperkenalkan sih. Prosedur tetap ditempuh ya. Iya, jadi apa kayak Gimana tuh prosesnya? exit permit permissionnya Opik lakuin gitu sama RT setempat. Umah Balong adalah bla 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 gitu, sama teman-teman apa sih kayak Karang Taruna mungkin di nanti takutnya digerebek tiba-tiba banyak ibu-ibu ada Kang Opik coba. Jadi memang ada pengenalan juga ya. Ada. Ya buat pendengar yang masih yang ada di sekitar Sindang Sari yang belum merapat ke Umah Balong, kopi mah ya bro. Iya. Open sponsor barangkali untuk stok kopi di Umah Balong masih banyak. Kebetulan kita lagi ini nih. Ada boleh siap. Boleh ya. Siap. Ya barangkali mau ada yang nyumbangin buat cemilan-cemilan yang ngumpul gitu nggak masalah ya. Boleh. Mungkin UMKM Kuningan juga lagi punya banyak produk yang ingin di-share juga, pengen dikenalin juga di Umah Balong juga nggak masalah. Ya harusnya gitu yo, kalau emang nanti ya Umah Balong punya acara besar lah gitu, ya tampung juga semua ini kalau potensi khususnya di desa itu. Umumnya ya di Kuningan bisa dihadirkan dan berpartisipasi ya. Wah menarik itu, ayo. Iya. Ayo. Tadi dibilang ada pelatihan ibu-ibu untuk dari apa sih bahan-bahan limbah dan sebagainya. Nah itu pelatihan seperti itu dijadiin program rutin di Omah Balong atau itu berjalan mengalir aja gitu? Ngalir aja sih Kang, sebetulnya kayak program-program. Jujur kemarin ya keganggu juga, ke distract sama pandemi ini. Jadi kita agak tersendat. Nah kayak ke program-program yang kemarin itu ya bukan program sih, lebih ngalir aja. Jadi gini, kayak ada temen kayak misalnya Mas Rio misalnya datang ke Umah Balong. Nah ya udah aja, Bu, tadi ini mau belajar henna nggak? Atau mungkin kita kumpul lebih ke situ. Salah satunya. Ataupun memang kita ada kayak ada teman-teman dari Jogja ataupun apa. Nah, kita bikin ya acara kecil-kecilan, mau share. Ada teman lagi tur bawa karyanya, kita coba kasih tahu juga ke teman-teman. Gitu. Oke.
Terus kalau misalkan ada pelatihan gitu, tadi misalkan aku ke sana, terus berinisiasi pengen ngadain pelatihan nih untuk teman-teman Omah Balong. Itu ada prosedurnya nggak? Misalkan aku harus nyiapin apa untuk pelatihannya, atau siapa yang nyiapin pelatihannya, terus pematerinya juga siapa gitu. Nanti yang kontribusinya siapa aja. Kalau persyaratan sih enggak sih. Yang normal-normal aja. Bahkan KTP. bahkan kayaknya nggak normal gitu. Nggak normal ya? New normal maksudnya new normal. Ini normal. New normal. Jadi apa ya, buat teman-teman pendengar yang memang mau berbagi apapun, mau barang, mau apa life skill ataupun apanya, ya nggak usah apa deh persyaratan. Ya datang syukur-syukur ada Karya. harus Harus, ya. karya. Jadi tengah ada teuing gitu biar kita bisa kasih tahu teman-teman. Nah, Iya, berarti teman-teman. memang nanti misalkan aku minggu depan pengen pelatihan, tolong dikumpulin teman-teman yang mau ikut bisa Oh iya, seperti itu iya, ya. iya, kayak gitu. Oke. Kayaknya gini yo, main ke sana Rio bawa sampel 3 karya Rio ya. Iya. Nanti sama Kang Opik dipajang di situ. Nanti ada lagi tamu Kang Opik atau teman Kang Opik datang. Di-share ya. Usaha ya. Nah, Ya, dikasih gitu. tahu, oh ini Rio nih, orang Mega Suara atau penyiar Mega Suara. Wah, tertarik atau ibu-ibu tertarik. Hayang juga kieu. Karek meureun datangkeun ku ngopi yo ka dieu yo aya nu rek ieu yo. Oke. Iya. Karya gitu ya. Mhm. Nah, uing rek mau karya naon. Itu mungkin ya. Jadi Iya. nanti kita ngobrol atau kita datang ke Omah Balong itu minimal meureun Kang Opik kita harus ya kalau cuma ngobrol-ngobrol kan berarti kan cuma omong kosong doang atau Iya. hanya sekedar di wacana atau di ide gitu ya, di tataran ide. Lebih jauhnya mungkin Omah Balong menyediakan tempat untuk karya-karya di ajang gitu ya. Iya, kita ada space untuk kayak apa Pameran, display display ya. gitu atau store. Itu karya-karya dari mulai ada CD, ada kaset, kemudian Oke. handicraft atau t-shirt apa merchandise teman-teman. Oke, gitu. oke. Itu malah apa ya? Ya ada space untuk itu. Ya lapak lokal lah, lapakan lokal yang punya teman-teman. Kayak kemarin juga baru ada donasi dari teman-teman Kuningan. Dia mau nitip buku, ada sedikit ya, bukan perpustakaan sih, ada satu rak gitu, ada beberapa buku sumbangan dari teman-teman. Wow, itu keren banget loh. Maksudnya orang-orang yang pengen berkarya meskipun itu lingkupnya kecil tapi karya mereka tersalurkan. Nah, itu yang paling penting, ya enggak? Itu ini waktu masih lama nggak ya untuk Kita iklan dulu iklan sayangnya. dulu? Banyak nih pertanyaan kita nanti menyangkut ke independen ya, menyangkut kita ke Lebih independen lagi ya. lebih independen, kemerdekaan berkarya dan juga bagaimana cara mengolah karya-karya yang mainstream, non mainstream atau out the box tapi punya prospek Punya yang prospek. cerah gitu ya. Gimana? Itu Omah Balong banget tuh. Kita kasih waktu Kang Opik dulu buat nyobain kopi di sana, di luar sana yang udah diseduh ya. Nanti kita bakal balik lagi di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Ya, selamat malam buat Mania Mega Suara yang baru stay tune di 89.8 ya. Kita masih ngobrol bersama dengan Kang Opik dari Omah Balong. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di segmen sebelumnya bahwa ketika kreativitas tidak bisa tersalurkan itu akan menimbulkan jerawat dan juga pecah-pecah, bibir pecah-pecah ya. Dan bujur sariawan. bujur sariawan. Kayak gimana itu coba ya? Rombehan bro itu. Rombehan. Oke. Nah, berarti suatu hal yang bagus itu emang harus di-share. Dan ketika mendapat apresiasi bagus atau tidak itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Betul. Tapi yang penting ada wadah. Nah, kebetulan ini Omah Balong menyediakan wadah untuk kreativitas anak muda Kuningan khususnya dan umumnya se-Indonesia, se-Nusantara, se-alam semesta boleh juga untuk sharing-sharing di Omah Balong. Karena pada nyatanya juga nih Kang Albi di lapangan ketika seseorang punya bakat kemudian punya kemauan, dia pengen bergerak sana sini tapi lingkungannya tidak tepat, itu bisa mengakibatkan kalau orang mentalnya down dia nggak mau berkarya lagi karena nggak ada yang mengapresiasi. Saya jadi ingat omongan Pak Imam kemarin ya dari Rektor Unisa bahwa salah satu masalah anak muda itu malas dan untuk melawan kemalasan itu salah satu cara yang paling mudah itu gaul.
Iya, betul. Nah, dari bergaul ini mungkin ada inspirasi-inspirasi dari teman diskusi, dari teman ngobrol supaya karya-karya itu bisa tercurahkan dan ada wadah. Dan Iya. kebetulan Omah Balong menghadirkan atau menyediakan tempat di situ untuk wadah kreativitas anak-anak muda ya Kang Opik ya. Nah, sebagaimana jauh sih kemerdekaan berkreativitas di Omah Balong dan bagaimana kedepannya supaya kreativitas itu tetap independen dan tetap merdeka. Nah, gimana nih Kang? Eh, di Rumah Balong kita kasih space atau kasih ruang untuk itu sebebas-bebasnya Kang. Tanpa indikasi mohon maaf kayak lebih ke nudis atau apalah yang Kiri kanan kiri kanan ya Bebas, ya. bebas. Kadang-kadang ada sebuah karya di lingkungannya mereka itu tidak bisa diterima. Iya. Contoh kasus di lingkungan akademis lah. Lingkungan akademis ada sebuah karya yang mengandung unsur telanjang atau kekerasan itu bukan dalam arti ada darah lah, lebih ke darah seperti Visualnya ya, itu. visualnya. Visual. Cuma dari ranah art atau karyaan di Rumah Balong terutama punya tempat. iya silakan dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan pada saat ada sharing atau diskusi atau kita bedah si karyanya itu. Ya. Oh, jadi karyanya juga bisa dibedah juga ya? Oh iya Wow. kan. Itu yang dipelajari juga, kemudian dikomen seperti itu ya. Oh, yang di komen, rek di ece, rek di deketin gitu dan itu apresiasi dari yang menerima karya itu. Gitu. Oke. Kalau bentuknya kayak kurasi atau kenapa kayaknya belum ya kalau menurut Opik gitu. Satu sisi itu aja. Ya sebelum karya ini lepas di arena yang lebih luas ataupun apa ya kita biasanya ngobrol-ngobrol di situ. Dan salah satu yang saya sempat cerna dari obrolan dengan Kang Opik yo, bahwa hadir atau tidaknya pemerintah dalam gerakan-gerakan Omah Balong itu tidak menjadikan Omah Balong mati atau tidak berkarya, ada atau tidak berkarya terus. Ini kan berarti sebuah semangat independen Ya. atau sebuah semangat kemerdekaan yang tidak bergantung pada kan banyak ada sebagian komunitas yang nadahan be pemerintah nungguan be pemerintah. Nah, Oh iya. punya Betul. idealisme seperti itu dasarnya apa Kang? Latar belakangnya apa atau mungkin punya cerita apa nih dengan idealisme seperti itu? Mungkin kebentuk dari lingkungan mungkin ya. Lingkungan kami terutama yang sering ke Rumah Balong atau sebaliknya kita yang datengin mereka itu spirit kolektif yang tetap kita pelihara dan tetap kita harus bikin hidup gitu. Ya dan itu terbukti pada saat kolektif itu sehat, support each other gitu, saling dukung sama sekitar kita, jadi apa yang kita pengenin. Betul. Jadi ketika sebuah ide membutuhkan biaya segitu, ternyata di Rumah Balong mah dibudayakan sok untuk ngumpulin segitu teh urunan gitu ya mungkin atau iya bahasanya urunan gitu ya. Jadi kayak simpel contoh gini lah, kayak oke lah ada program di radio gitu kan, sementara ada produk-produk yang ikutan sih kan gitu kan, mau kadang-kadang kan ngasih barang atau ngasih materi dengan adanya kesepakatan atau tidak gitu ya. Sebetulnya seperti itu. Cuman mungkin lebih ke ritme atau gaya kita. Dan yang udah di Rumah Balong kayak pernah ada bikin acara tuh ya. Itu butuh sound, temen kita punya sound gitu. Tinggal kita present aja di situ. Thank you bro, soundnya enak, cuman agak berbet dikit nih gitu kan. Ada yang punya apa untuk makan konsumsi, tahu bahasa apa gitu kan.
dikasih sama yang suka bikinin kue nih dari sini. Nah, kita desain atau kita masukin di logo player. Yang gitu-gitu doang sih. Ada yang nyumbang sorabi dari Heeh, Ina. Centin gitu. Nuhun Centin. Nuhun Centin pemajikan Mang Udi. Ya, itu yang harus diperhatikan, apresiasi juga sama orang-orang yang ada kontribusi, yang mungkin orang juga mungkin sering lupa juga ketika ada event besar, banyak yang berusaha kontribusi, ngasih ini, ngasih itu, tapi mereka banyak yang terlupakan juga loh. Nah, itu yang harus dipertahankan ya, idealisme seperti itu. Sama-sama branding lah istilahnya, kalau mau promosi ya sama-sama promosi juga gitu, harus ada sama-sama win-win solution gitu. Jangan sampai ada yang melupakan, intinya seperti itu sih. Kalau ada pemerintah yang melirik nih, Kang Opi, bagian dari kekuasaan yang beli rumah balong, itu akan tetap diterima atau ditolak, atau ya iya mah berarti orang udah minta bonus, atau iya mah ya syukur lah mereka dukung, lamun teu ge jalan we urang mah gitu. Nah, Kalau tanpa ada tendensi macam-macam kepentingan apa-apa, dan yang memang sudah kulturnya kami, maksudnya kultur-kultur yang kita bikin gitu, yang kolektifan atau tanpa tendensi pengen terkenal, tanpa tendensi harus jadi anggota dewan atau ada saya pengen jangan lupa ya nanti saya disebut-sebutin ya. Aduh, enggak deh kayak. Tapi kalau bukan tapi sih, kalau lebih ke pure gitu, goalsnya yang tadi Om Ibeng bilang goalsnya gini. Ya kenapa enggak? Ayo kita duduk bareng, kita ngobrol, kita gitu. Tapi copotin dulu status dia sebagai pejabat apa gitu ya ketika masuk rumah balong gitu. Ya enggak segitu berarti enggak ya kan profile kayak backup profile kayak suka ada pejabat A yang datang, dia pinter gambar gitu. Wow. Dia pengen kasih ilmu gambarnya ke teman-teman yang sering ke rumah balong, kenapa enggak? Kita ngobrolinnya gambar kan gitu ya. Lah iya. Bukan ngobrolin dia punya jabatan. Ya, apalagi habis gambar ini nanti anjir. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang melirik dari pemerintahan lah khususnya, misalkan dari mana, dari pemerintah Kabupaten Kuningan melirik langsung mendatangi Om Balong atau ngontek Kang Opi, ini tuh apa sih Om Balong tuh, ada yang nanya nggak misalkan seperti itu? Kalau nanya-nanya sih ada ya. Kalau untuk support ataupun itu sih belum ya. Kalau nanya kebetulan pernah ada teman-teman dari apa yang membatik atau apa yang UKM gue sebutin nggak apa-apa deh, Desperinda gitu. Ya kebetulan ada yang kenal gitu, istri sama teman-teman yang kreatif di ranah Kuningan yang memang sudah berhubungan dengan dinas itu. Mereka satu waktu datang ke rumah tentang pemotretan produk atau gimana caranya posting di medsos gitu, seperti itu. Welcome gitu. Oke, tapi tetap fokus Om Balong adalah sebagai wadah apresiasi. Itu sangat jempol banget lah buat Om Balong ya, kalau memang tujuannya memang seperti itu, terus tidak membatasi siapa aja yang boleh hadir gitu ya. Rumah bersama untuk orang-orang yang kreatif berarti ya. Jadi semua orang yang punya karya boleh datang ke situ dan diapresiasi di Rumah Balong. Iya, betul. Ya. Terus kalau berbicara soal event yang paling besar yang pernah diadain di Om Balong, maksudnya yang mungkin orangnya banyak, terus kegiatan juga besar dan publikasinya juga besar, apa yang paling besar? Jadi itu pas kebetulan rilis Om Balong Ruang Riung Kuningan yang kedua. Ruang Riung yang kedua itu 2 hari. Kita ya libatin teman-teman dari perwakilan dari seluruh Indonesia, mungkin yang perwakilan baik grafis maupun handicraft atau apapun yang ada di situ. Ada pameran lebih ke lokal. Yang pameran itu teman-teman dari Kuningan semuanya. Pengisi acara dari teman-teman, dan yang dari luar kota just tamu atau lebih ke apa ya, bukan penyeimbang sih, kayak ya mereka berbagi, lebih ke sharing. Kemarin tuh ada ya dari Jogja, dari Bandung,
kemudian dari Jakarta. Wah, seru sih, seru. Itu hampir per hari di buku tamu di buku tamu itu ada sekitar 75 sampai 90 orang kedua hari. Wow, luar biasa. Yang nginep di situ, nginep di rumah. Ya, ngampar we gitu benernya. Iya, Ramean masak, artinya, masak, membaur gitu. masak ada dapur sendiri. Hmm. Yang seru, yang bikin kita jadi seperti ya keluarga gitu. Kadang-kadang mereka bawa bahan, Oh, bawa bahan masak sendiri. betul, bawa beras, bawa telur gitu. Iya, Oke. nanti ada yang Mungkin mereka nggak bawa sendiri, tapi mungkin diminta sama Kang Opi kali. Bawa ya, lo bawa beras ke sini ya. Gitu. iya sih. Enggak. Itu karena mereka punya rasa memiliki juga ketika Iya. memang udah kayak rumah sendiri, jadinya mereka ya udah bawa aja sendiri gitu bahan-bahan dan lain sebagainya. Iya. Wow, luar biasa. Ini sebuah tradisi yang Aduh. baru nih kayaknya, boleh dikatakan di Kuningan pionir baru nih. Dan ini bisa ditradisikan, sebuah tradisi yang bagus. Jadi kedepannya nih Kang Opik, saya mau tanya nih, apa rencana Omah Balong ke depan nih? Udah punya angan-angan apa, udah punya harapan apa sih untuk Omah Balong ke depan? Yang pasti sih ya itu tadi saya akan berusaha Omah Balong itu lebih ke tetap hidup dan menghidupi kehidupan. Program-program ataupun kedepannya apa ya memang harus kalau diem ya dari jangan sampai diem deh. Yang Jangan paling sampai dekat vakum, apa ya. nih yang sudah di konsep nih untuk Ya, acara Omah Balong? paling dekat apa nih? Yang paling deket sih apa ya, saya pengen ada satu lebih musik sih, Musik, lebih ke oke. basic Opik sendiri, backgroundnya di musik. Saya pengen coba colek teman setelah pandemi ini. Kayaknya agak semakin low nih kan koneksi kita, Betul. dengan tanpa mengurangi protokol kesehatan itu ya kayaknya lebih di musik dulu. Kan udah kangen juga mungkin ya. Iya, seperti itu. Iya. Oke, buat Mani Mega Sore mungkin ada yang pengen nanya-nanya gitu ya soal Omah Balong, silakan masih ada waktu nih, kita sekitaran 10 menit ke depan kita buka SMS WA di 081811789898 ya. Terus ngomong-ngomong soal teman-teman yang sudah ngobrol lah di Omah Balong, berarti Kang Opik sendiri punya database nggak sih teman-teman yang selalu hadir? Terus ada klasifikasi tersendiri nggak, misalkan ini golongan-golongan pemusik, ini golongan-golongan pekerja seni ini gitu. Kalau database secara formal gitu kan, itu memang nggak ada sih, cuma ada cocoretan kecil. Di rumah tuh ada ya banyak. Kadang-kadang dari satu nama gitu kan mereka punya apa namanya, karya yang teman-temannya punya karya yang nggak lebih dari satu gitu. Jadi saya sebutin ada satu teman ilustrator, mereka juga ngeband, terus mereka juga jualan makanan kayak gitu. Oke. Nah ini ya itu tadi, banyak yang nulis, yang nulis, kemudian yang senang baca, terus dari sastra, atau dari ranah seni yang lain gitu. Kalau dari kalangan akademisi, misalkan teman-teman kuliahan gitu, ada nggak sih yang sering berkunjung ke Omah Balong gitu kan? Ini juga merupakan satu wadah yang harus dilirik juga kan sama para pemuda di Kuningan ya khususnya. Ada Kang. Kemudian kita mesra banget nih sama teman-teman dari DKV Uniku. Mesra ya? Ya mungkin basicnya secara personal sih, Oke. Terus Dapur sastra ya? Dapur sastra sama mesra juga dapur sastra. Itu dari teman-teman Uniku DKV itu sempat ya kuliah di luar di kampusnya gitu ya, di rumah. Dan Omah Balong pun berarti menerima atau siap ketika komunitas yang lain juga mengundang Omah Balong gitu ya. Jadi kalau ada seperti komunitas yang lain, ayo Omah Balong siap Hadir dong gitu ya. Ayo siap banget. Kemana nih kalau menghubungi Omah Balong, ada alamat-alamat yang perlu rekan-rekan tahu nggak nih? Ya, sosmed atau apa?
paling ke medsos ya, ke medsos bisa DM di Instagram @omahbalong. Terus yang lainnya selain IG? Selain IG, udah IG aja. Di Selalu. Facebook ada sih. Ya udahlah, kalau Mane Mega Suara emang susah nyarinya, udah tinggal kontak aja Mega Suara, minta kontak Oma Balong, nanti kita Kita kasih. sambungin. siap. Berarti tadi kata Kang Abdi bilang kalau misalkan teman-teman komunitas di luar sana pengen ngadain semacam sharing atau pelatihan, bisa menghubungi Oma Balong ya, karena Oma Balong juga pasti punya relasi seniman-seniman dan lain sebagainya yang bisa disambungkan mungkin seperti itu ya. Ya siapa tahu Saling membantu lah. kalau Badami itu streaming di Oma Balong. Wah, Bisa kan? bisa. Boleh yuk. Seru kan? Nanti kan katanya Oktober tuh mau 2 tahunnya. Yuk. Ya masa ada acara kita nggak diundang. Diundang lah. Jadi jangan ragu lah ya untuk teman-teman Kang Opik, Oma Balong atau mungkin teman-teman juga yang lagi mendengarkan. Kalian punya wadah apa? Kalian punya potensi apa? Terkhusus untuk kalian yang memang orang Kuningan dan berkarya di Kuningan, jangan lupa Badami sebagai wadah untuk share kepada masyarakat umumnya juga ya. Betul. Jadi suatu hal-hal yang bagus itu emang jangan dibuat sendiri aja, tapi bagaimana sih hal-hal yang bagus itu bisa bernilai untuk orang lain ya. Betul. Tidak hanya jadi penikmat sendiri, seperti halnya kata Bung Karno, saya lebih suka orang yang merokok sambil minum kopi tapi berdiskusi tentang bangsa ini daripada orang yang kutu buku tapi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nah, kemanfaatan untuk orang lain ini kan betul-betul butuh wadah dan juga butuh jaringan gitu kan. Saya bermimpi gini Kang Opi, bagaimana kalau orang-orang Kuningan, anak-anak muda kreatif Kuningan bisa satu visi dan satu misi, bahkan bisa satu wadah yang akhirnya dia bergerak dengan passionnya masing-masing, ujung-ujungnya untuk Kuningan yang lebih cerdas itu. Bisa kan? Yakin bisa. Bisa ya? Yakin bisa. Sok silih colek, silih pegang-pegangan. Asli nggak bisa. Mau sampai kemana lo? Mau sampai ke luar negeri atau dunia? Udah Bisa ya? jempol itu. Asli nah, Betul. bisa banget. Wow. Terus ini mengenai ketertarikan sama mungkin kalangan anak-anak gitu ya. Tadi kan dikatakan ada event mewarnai dan lain sebagainya anak-anak gitu ya. Barangkali ini ada yang lagi mendengarkan dari pihak mungkin PAUD atau TK gitu ya. Mereka bisa kunjungan ke Omah Balong berarti. Bisa banget. Ada apa yang menarik? Ada apa yang menarik untuk anak-anak di Omah Balong? Kebetulan di Omah Balong ada teman yang seneng ngedongeng gitu kan. Kita bisa boleh. Terus barangkali mau nanam, belajar nanam. Iya. Tanam-tanaman ya sayur-sayuran gitu ya. Kita juga lagi jalanin campaign makan dari halaman rumah. Wow. Kemudian biji tanam kembali. Kemudian apa yang aku makan itu yang aku tanam. Itu campaign itu sedikitnya kita lagi coba. Bisa banget. Jadi si anak-anak PAUD itu dibiasain mencintai yang dia tanam sendiri gitu. Iya, ya seenggaknya kayak 1 jam nggak pegang gadget. Iya betul. Nah itu. Kampanye itu ya Om. Iya. Wow, luar biasa ini ya. Saya dukung. Aplikasi yang sangat bagus ya untuk anak-anak gitu ya, belajar mengenal lingkungan, belajar merawat tanaman juga gitu ya. Proses dapat makanan dari mana itu mungkin korelasi sama menghidupi kehidupan itu tadi. Ya. Ini bisa membantu para guru-guru PAUD, TK gitu ya untuk belajar langsung gitu ya. Dan mimpi besar kedepannya 10 atau 15 tahun ke depan akan muncul petani-petani baru karena kebiasaan dari sejak kecil sudah dibiasain bergulat dengan tanaman atau juga dengan tanah. Jadi ketika sekarang ini masih ada stigma bahwa petani itu kuno, nanti mungkin akan terkikis dengan sendirinya dari gerakan-gerakan ini. Ya betul. Ya itu tadi ayo pulang rumah kalian manggil Latarna, Pabalakat sama Runtah harus disapuin. Pulang gitu. Bangun rumahnya pasti. Pulanglah ke desa. Luar biasa. Iya.
Berarti kalau mau berkunjung ke Omah Balong bisa hari apa aja, jam berapa aja, tapi ada jam-jam khusus yang nggak boleh ganggu Kang Opik sama istri gitu. Enggak, 29 jam bro. Ayo, kita terbuka. 29 jam ya. Iya, insya Allah. Oke, Ayo. oke, siap, siap. Terima kasih. Buat teman-teman juga nih yang mungkin mau berkunjung ke Omah Balong, tadi dibilangin ya media sosialnya Instagram ya, Ya. Omah Balong. Silakan dicari-cari aja. Kalau masih penasaran kemana, tinggal inbox aja ke Facebook Mega Suara atau mungkin ke sosial media Mega Suara. Nanti kita sambungin langsung sama Kang Opiknya. Seperti itu ya. Betul. Siap. Kang Abdi barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Kang Abdi silakan. Kita sudah masuk di terakhir ya. Ya, ini statement terakhir nih buat Kang Opik. Mhm. Kang Abdi barangkali ada yang mau disampaikan lagi sama pendengar kita. Saya menebalkan aja ya bahwa emang gerakan ini harus tetap terus terjalin dan juga link ini harus tetap terjaga. Jabat tangan ini tetap terus kita erat gitu ya. Syukur-syukur tambahin komunitas-komunitas yang lain Betul. dan mungkin Badawi juga mempersilahkan diri untuk ayo untuk rekan-rekan yang lain selain Omah Balong sendiri ketika punya link-link yang lain, ayo ajak dong Badami untuk kita gabung. Iya. Ya. Mm. Sama lah kita visi dan misi kita sama, gerakan kita sama, di Badami juga sama bahwa kita ingin membangun desa sudah kuat, kecamatan kuat, kabupaten kuat, Indonesia kuat. Betul. Udah kita harapannya kan. Iya, betul. Kang Opik sendiri statement terakhir kan. Buat Badami mungkin, buat Badami harus selalu membumi dan jagain desa-desanya yang sekitar 300-an lebih desa Desa. di Kuningan Betul. yang akan membawa kekuatan baru di Kuningan. Mm. Terus apa ya? Ya buat teman-teman yang semakin malas gitu kan, bangun, kamu ini miskin, ayo, nggak boleh malas. Kalau Kang Opik nanti kita ajak Badami ajak ke desa-desa untuk membangun semangat anak-anak muda, siap ya kan ya? Insya Allah siap, insya Allah siap. Betul. Apalagi buat teman-teman di Omah Balong mungkin ada sama-sama ada aktivis di desanya masing-masing gitu ya, yang pengen mungkin membawa desanya juga untuk dieksplor di Badami, boleh kita tunggu ya Iya. konfirmasinya lebih lanjut lagi. Kasih Ya. rekomendasi ke Badami ya buat Siap. rekan-rekan yang lain yang juga punya pemikiran-pemikiran, ide-ide kreatif untuk memajuin desanya. Satu lagi Kang Opik mungkin pesan untuk istri tercinta silakan. Pesan untuk istri tercinta sampai dengan malam ini dan selamanya dan sampai kehidupan selanjutnya, aku akan tetap di sampingmu. Oh. Siapin makanan bro. Kang Opik terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Badami malam hari ini untuk memperkenalkan Omah Balong juga, dan semoga bisa Iya, menginspirasi teman-teman juga yang lagi menyimak malam hari ini nantinya. Siap. Semoga Sami-sami. tetap kita dalam tema kita dan juga Omah Balong, Badami hidup Menghidupi menghidupi kehidupan. Dan akhirnya saya Rio Dirgantara Abdi Pirasat. pamit undur diri, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warmia. Radio Network Mega Suara.